prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ingat, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Kita sesekali bergaya purbaya dan sesekali kita menelusuri kerapuhan proyek kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC. Kali ini dari kacamata hukum. Semula proyek ini diklaim sebagai kerjasama bisnis to bisnis yang akhirnya diubah menjadi beban publik. Bahkan sang mantan kemarin menyebutkan proyek ini non-laba yang harus ditanggung negara. Mana ada ya nanggung negara? Yang ada juga pajak yang nanggung. Hal itu penyimpangan jauh dari prinsip dalam regulasi nasional. Bayangkan, proyek bisnis to bisnis murni di mana resiko dan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsorsium, entah bagaimana pejabatnya yang berkuasa waktu itu memanipulasi perjanjian MOU yang mestinya bersifat non-binding malah berubah menjadi dasar legitimasi politik untuk kebijakan fiskal negara. Di titik inilah prinsip hukum publik tergelincir. Proyek yang diklaim tanpa jaminan negara ternyata menyalurkan dana penyertaan modal negara atau PMN dan pinjaman dari lembaga keuangan Tiongkok yang dijamin oleh pemerintah Indonesia. Klaim B2B murni akhirnya runtuh di hadapan fakta bahwa negara ikut menanggung beban resiko keuangan yang tidak pernah disetujui dalam dokumen awal MOU. Pada dalam konstruksi hukum internasional dan nasional, MOU bukan perjanjian yang mengikat secara hukum atau non-binding agreement. Namun dalam kasus KCIC, MOU digunakan sebagai dasar politik ekonomi untuk menjustifikasi keputusan fiskal. Kerapuhan itu kemudian menular ke proyek agreement yang ditandatangani antara PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan China Railway International Limited. Di sini posisi Indonesia tidak lagi sebagai subjek hukum yang independen, tetapi sebagai entitas yang menyokong resiko keuangan proyek melalui intervensi, regulasi, dan jaminan fiskal. Pelanggaran paling mencolok tampak ketika struktur pembiayaan proyek bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketiganya mengatur secara tegas bahwa setiap pengeluaran yang bersumber dari APBN harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Namun, dana PMN yang disalurkan kepada PT KAI sebagai anggota konsorsium KCIC justru dilakukan untuk menutup pembengkakan biaya proyek yang